Dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al Utsman yang dirahmati Allah. Perlu kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan waktu yang sebentar inilah kita perlu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah waktu yang hanya sebentar ini kita gunakan untuk maksiat atau kita gunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jelas tidak ada orang yang mengetahui kapan hari kematiannya datang dan di mana tempat kematian itu terjadi. Artinya kematian seseorang itu adalah rahasia Allah. Kita tidak akan mengetahui kapan dan di mana. Ini firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Di kapan-kapan kita pasti akan mati. Hanya saja tidak mengetahui kapan dan di mana. Yang paling jelas dengan harapan Allah atau malaikat Israel menjemput kita dalam posisi baik. Posisi amal yang diridhoi Allah. Jadi kita tetap semuanya makhluk akan meninggal dunia atau mati. Mati mautun nufus wa mufaraqatuha lil asadiyah wa khurujuha minha. Jadi mati atau meninggal dunia artinya orang yang dikatakan mati adalah orang yang rohnya keluar dari jasad. Itu roh kalau sudah keluar dari jasad ini dikatakan mati maut. Nah sekarang pertanyaannya, hal tamutu ruh am maut lil badan wahda. Apakah roh itu ikut mati atau hanya badan yang mati? Di roh itu ikut mati atau hanya badan saja yang mati? Ini ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama, tamutu ruh wa tadzukul maut li annaha nafsun kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi menurut pendapat yang pertama bahwa roh itu juga mati, artinya merasakan mati. Bab termasuk kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, la tamutul arwah fa inna khuliqat lil baqa wa inna matamut al abdan. Jadi pendapat yang kedua, roh itu tidak mati. Sebab roh dijadikan Allah khuliqat lil baqa. Yang mati hanya badan. Ini dua pendapat yang mengatakan roh itu mati. Yang kedua, roh itu tidak mati. Sekarang orang-orang yang sudah meninggal dunia ini bisa mendengarkan atau tidak. Di orang-orang yang sudah meninggal dunia ini bisa mendengarkan atau tidak. Di dalam hadis qala Nabi innal mayyita idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu innau la yasma'u khafqani alihim. Artinya tatkala mayit itu sudah dimasukkan di dalam kubur ya, dan orang yang takyah sudah pulang, ini mayit mendengarkan suara sandalnya orang yang takziah. Ini dalil yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia ini masih bisa mendengarkan. Bahkan kita disunatkan
Kalau kita masuk ke kubur, kita disunatkan untuk salam. Di salam, assalamu ala ahli dar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Berarti dengan adanya perintah uluk salam kepada orang-orang yang sudah meninggal, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal ini bisa mendengarkan. Jadi dianjurkan untuk panjenengan semuanya, ya, kalau masuk makbaroh ini salam. Secara umum, nanti kalau panjenengan menuju ke makom ayah atau ibu atau nenek, monggo jenengan salam khusus, dan di sana panjenengan membaca, terserah kemampuan jenengan, tahlil atau baca yasin, apa panjenengan surat ikhlas saja atau fatihah saja, yang penting nanti pahalanya panjenengan kirimno arwah-arwah yang panjenengan sebut. Ini toto cara untuk masuk makbaroh. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia masih atau bisa mendengarkan suara. Nah sekarang, apa benar ruh orang meninggal pulang ke rumah atau pulang ke dunia? Lebih-lebih malam Jumat. Kan jenengan kan sering mendengarkan pujian tiap malam Jumat, ruh do mulai. Ya. Ini bagaimana? Yang jelas nih ya. Mungkin kalau ada mengatakan bahwa ruh pulang di rumah, mungkin itu hanya satu pendapat ulama dan sebagainya. Tapi yang jelas orang yang sudah meninggal dunia, rohnya tidak bisa pulang ke rumah atau tidak bisa kembali ke dunia. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia ini sudah berada di alam barzah. Dalam firman Allah, hatta idza jahadahumul mautu qala rabbirji'un. Maknanya rudduni ilal dunya. Artinya hingga apabila datang kematian seorang di antara kita, dia berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Artinya orang-orang yang meninggal dunia ini minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Airudduni ila dunya. Qala rabbirji'uni airudduni ila dunya. Ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Nah, alasannya apa minta dikembalikan? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla. Supaya aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Ini artinya orang-orang yang meninggal dunia ini ada penyesalan di alam barzah, yang biasa sregep amal baik karena kurang banyak sehingga minta pada Allah untuk kembali ke dunia. Mungkin sing non muslim karena tidak iman minta balik supaya nanti kalau di dunia akan iman. Bagaimana jawabnya? Kalah. Artinya la yurja'u ila dunya, tidak akan dikembalikan ke dunia. Ya kan? Innaha kalimatun wa qailuha, itu hanya alasan saja. Ya mungkin nanti kalau kembali di dunia ya mungkin iman atau tidak nggak tahu, sebab sebelum umat manusia ini di dunia, di alam arwah sudah dimintai persaksian untuk menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Tapi ternyata di dunia banyak yang ingkar ini. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maknanya wa mi waraihim ay amamahum barzakhun, dan di muka
orang-orang yang meninggal dunia barzakhun ay hajiyun bainahum wa bainar ruh ila dunia ay khailun maniun lahum minar ruju ila dunya wa huwa muddatun bainal maut wal ba'thi. Jadi antara ya, dunia dan akhirat ini orang-orang yang meninggal dunia tidak langsung ke akhirat tapi ke alam barzah. Kapan ke akhirat? Nanti kalau sudah yaumil ba'tsi, sudah hari ya kiamat. Jadi masih di dalam alam barzah. Alam barzah ini alam yang ditempati seluruh orang-orang yang sudah meninggal dunia, termasuk pembatas yang bisa menghalangi ahli kubur pulang ke dunia. Sudah jelas tidak bisa orang-orang yang mati rohnya kembali ke dunia, tidak bisa. Jadi yang jelas tidak bisa ini di dalam Al-Quran sudah jelas, dan hadis-hadis yang mengatakan bahwa roh-roh orang yang mati kembali lebih-lebih malam Jumat pulang di depan rumahnya keluarganya terus minta doa, itu tidak ada dalil semacam itu. Ya mungkin kalau pendapat monggo lah. Yang jelas tidak ada hadis dan tidak ada tuntunan untuk itu. Nanti kan dikatakan roh gentayangan ning dunya. Nah ini tidak ada. Yang jelas, yang penting ya, untuk kita harus selalu ingat sewaktu-waktu kita akan dipanggil Allah. Jangan sampai pada waktu kita dipanggil Allah artinya mati, kita dalam kondisi maksiat pada Allah. Ini. Sebab kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Sebab dijelaskan wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Jadi kalau waktu mati kita sudah ditentukan, ini tidak bisa diundur. Nah, tidak bisa diundur. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Pertama, kita tidak tahu kapan waktunya dan di mana kita meninggal dunia, dan tidak bisa diundur dan diajukan. Yang penting wallahu khabir bima ta'malun. Allah selalu mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita harus iman, yakin bahwa semua seluk-beluk kita, artinya amal-amal kita, baik itu amal zahir atau amal batin, semuanya dilihat Allah. Ini kalau sudah panjenengan yakini, insya Allah keimanan yang semacam ini bisa menjaga diri kita dari berbuat maksiat dan bisa mendorong kepada kita untuk memperbanyak amal-amal baik untuk bekal kita besok di akhirat. Maknanya wallahu khabir bima ta'malun ay famujazin lakum alaihi. Allah akan membalas semua amal perbuatan panjenengan, baik akan dibalas dengan baik, amal buruk akan dibalas dengan buruk. Kita perlu yakini bahwa amal perbuatan kita di dunia akan dibalas Allah. Ini dijelaskan an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu man dakhala qabra bila zatin ka'annama raqibal bakhra bila safinah. Jadi Abu Bakar dawuh man dakhala qabra bila zatin, barang siapa yang masuk kuburan artinya meninggal dunia bila zatin tanpa bekal, tanpa sangu minal amal as-soleh ya. Ini bagikan orang menyeberang lautan tanpa menaiki kapal. Jadi kita harus tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat? Artinya sudahkah kita memperbanyak amal-amal soleh?
Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sangu hidup di akhirat adalah amal soleh. Dan untuk meringankan beban besok di akhirat adalah mengurangi atau menjauhi kemaksiatan. Kalau sudah terjadi maksiat, kita harus segera tobat langsung kepada Allah, atau tobat karo dosa itu ada hubungan dengan masyarakat, harus minta halal atau tobat kepada masyarakat. Di Raqibal Bahra bila safin. Nah, kalau orang menyeberang lautan tanpa kapal, mau tidak mau tenggelam. Artinya kita hidup di dunia tidak memperbanyak amal kebaikan untuk akhirat, ya mau tidak mau kita termasuk orang yang rugi. La kholasolahu illa biman yungkidu. Tidak akan selamat di akhirat kecuali biman yungkidu. Ada orang yang menyelamatkan. Nah, yang menyelamatkan siapa? Yang jelas pertama tadi memperbanyak amal soleh dan mengurangi kemaksiatan atau mengurangi dosa. Jangan sampai dosa-dosa kita di dunia dibawa sampai di akhirat, itulah yang akan menjadi beban kita nanti. Illa biman yungkidu, butuh orang yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Tadi sudah saya katakan adalah amal-amalnya sendiri. Kalau hanya sedikit, ya mungkin yang bisa menyelamatkan adalah orang-orang yang masih hidup, termasuk anak-anak kita semuanya. Sebab apa? Alam kubur, alam barzah ini masih ada sambung dengan alam dunia. Artinya orang yang sudah meninggal ini yang jelas panjenengan harus ketahui adalah di alam barzah. Ini masih ada sambungan dengan alam dunia. Hanya saja orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia. Lah mesti mati kok balik ning dunia lah apa? Contoh, kehidupan kita kan sebelum di alam dunia kan di rahim ibu. Masa kita harus kembali ke rahim ibu? Nah ini dari itu saja sudah jelas orang yang meninggal dunia tidak akan kembali dolanan ning gone dunya. Yang jelas orang-orang yang meninggal dunia yang masih di alam barzah ini masih bisa didoakan. Waladun soleh yat'ulah. Tergantung kita semuanya. Bisakah kita mencetak anak-anak putu-putu kita menjadi anak putu yang soleh-solih, yat'ulah, yang bisa mendoakan kita. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu ini tidak menjadi anak atau orang yang soleh-solihah yang lupa mendoakan kita. Atau lagi kita bersedekah, sedekah apa saja terserah. Nanti ganjarannya atau pahalanya jenengan sampaikan kepada orang tua atau mbah-mbah kita atau saudara kita yang sudah meninggal dunia, bisa. Jadi sedekah apa saja dengan niatan nanti pahalanya diserahkan ahli kubur. Sedekah banyak sedikit monggo. Ya. Ini untuk membantu orang-orang yang sudah meninggal dunia, atau mungkin orang-orang sudah meninggal dunia, ayah atau ibu mempunyai hutang belum sampai terbayar, ya. Mereka tanggungan itu nanti. Nah ini jenengan emot atau ingat bahwa oh dulu ayah saya punya utang si A sekian juta, ini akan saya bayar. Ini baru ayah atau ibu panjenengan sudah meninggal dunia baru lepas dari tanggung jawab. Dan kalau belum jenengan utang bayari, ya tetap masih punya tanggungan. Jadi banyak-banyaklah anak birrul walidain termasuk mendoakan orang tua. Dilihat lagi, oh dulu orang tua saya, ayah saya nazar akan melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Belum tercapai. Nah, sekarang karena saya punya, saya akan menepati nazar daripada
ayah atau ibu, ini masih bisa semuanya. Di intinya yang bisa menolong orang-orang tua kita adalah kita sendiri. Artinya butuh doa kita. Kita mohon pada Allah supaya ayah ibu, kakek nenek, supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, inilah yang bisa menolong. Nih, di orang yang meninggal dunia tanpa memiliki amal soleh, ini bagikan orang yang menyeberang lautan tanpa kapal. Mau tidak mau jelas fayagriku ghorqan la kholasolahu, akan tenggelam dan tidak bisa selamat kecuali ada yang menolong. Jadi jenengan dituntut ya, birrul walidain, karena orang-orang tua bapak atau ibu sudah meninggal dunia, kita harus selalu mendoakan dan mintakan ampun ya, pada Allah. Dan apa yang masih menjadi tanggungan orang-orang yang meninggal dunia, kita penuhi utangnya, nazarnya dan sebagainya, kita penuhi. Kita minta doa, atau misalnya mungkin kehidupan orang tua atau nenek pada waktu hidup banyak dosa dengan tetangga, ya kita minta pada tetangga supaya ikhlas untuk memberi ampunan kepada ya, ayah atau ibu atau nenek kakek yang sudah meninggal dunia. Ini bentuk birrul walidain kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kama qala sallallahu mal mayitu fi qabri illa kal ghariq al mughawis. Jadi orang yang meninggal dunia, orang yang sudah di alam kubur, alam barzah, ini bagikan orang yang gharik, yang tenggelam, yang minta pertolongan. Di orang yang di alam barzah ini selalu menanti pertolongan. Siapa yang menolong? Ya termasuk panjenengan semuanya. Ayat talib li ayyuhas, orang yang minta supaya ditulungi. Ini sangat penting sekali kita memperhatikan nasib daripada orang-orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dan itu nanti kalau panjenengan semuanya selalu memperhatikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah nanti panjenengan juga diperhatikan ahli waris yang masih hidup. Kalau kita sudah tidak memperhatikan kepada ahli kubur, ya mungkin saja nanti besok kita tidak akan diperhatikan oleh anak putu kita. Jadi yang bisa menolong yaitu waladun yatulah, dan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa memberi kemanfaat. Artinya ya nanti kamu panjenengan mempunyai ilmu, panjenengan kepok tularkan, diajarkan kepada anak-anak atau siapa saja. Ini nanti panjenengan walaupun sudah meninggal dunia masih mendapatkan kiriman pahala. Sebaliknya, kalau panjenengan semuanya berbuat kejelekan atau kemaksiatan dan itu diikuti oleh masyarakat, ya, walaupun panjenengan sudah mati dan apa yang panjenengan lakukan di waktu di dunia ini masih dikembangkan masyarakat, artinya kemaksiatan, panjenengan masih mendapatkan kiriman dosa. Jadi podo-podo urip, mari kita beramal, amal yang soleh yang diikuti oleh masyarakat. Dan nanti kalau panjenengan sudah meninggal dunia, panjenengan masih mendapatkan kiriman perbuatan panjenengan yang baik tadi. Ini perlu kita perhatikan. Jadi illa kal ghariq al mughawis. Mau tidak mau ini harus panjenengan perhatikan. Sebab hidup kita di dunia ini tidak lain sebenarnya hanya untuk ibadah. Ibadah apa saja, yang penting semuanya panjenengan niati ibadah.
Nah, jadi jangan sampai kita semuanya lupa kematian. Dan yang paling penting, anak-anak kita lah, saudara-saudara kita lah yang masih hidup harus kita kenalkan. Ya, paling tidak anak-anak kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah. Dan kita kenalkan kitab Allah, utamanya Al-Quran. Anak-anak kita harus bisa membaca Al-Quran. Sebab nanti ya, kalau anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya, contoh saja, misal kita menghadapi sakaratul maut, ya, jadi semua orang yang meninggal dunia ini tidak lepas dari sakaratul maut. Nah, sakaratul maut ini penentuan, bisa enggak iman Islam yang kita geluti bisa kita bawa sowan atau menghadap Allah atau coplok. Artinya mati su'ul khotimah, lepas dari Islam. Ini yang paling pokok. Sebab manusia hidup, jadi Allah Ta'ala itu menciptakan manusia, ada yang disuruh untuk mengabdi, tapi tidak disediakan surga. Di urip awal Islam, ibadah, tapi mati coplok Islami. Banyak sekali. Itu ada yang pertama tidak Islam, tidak iman, tapi akhir hayat Islam. Ada yang mulai awal sampai mati Islam. Ini juga perlu kita perhatikan. Di Islam kita termasuk suatu kenikmatan yang besar, diusahakan kita mati sampai husnul khotimah membawa iman Islam. Nih, disediani surga. Ada yang Islam tapi tidak disediani surga. Itu mulai awal Islam, mati su'ul khotimahku kufur. Ada yang awal kufur, mati husnul khotimah. Ada yang awal kufur sampai mati ya kufur. Ada 4 tipe manusia di dalam keimanan. Nah, karena panjenengan kita semua sudah Islam, kita pertahankan, kita syukuri dengan harapan mati tetap iman Islam. Nih, mudah-mudahan kita semuanya semakin panjenengan tambah ilmunya, semakin tambah imannya, semakin tambah amal solehnya, semakin menjauh dari kemaksiatan. Semua itu bimbingan, kita tidak lepas minta bimbingan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.